Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al haditsus samin hurmatu damil muslim wa malihi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Kita mengawali pagi dengan mengkaji ilmu yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hal-hal apa yang sudah kita laksanakan di pagi ini menjadi kebaikan dan amal simpanan berharga yang menjadi modal diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan kita ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah serta menumbuhkan mahabbah kecintaan kita kepada baginda Rasul, dan kita diistiqamahkan oleh Allah mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Menyambung kajian kita merujuk kepada kitab Al-Hadis Arba'in, yakni karangan daripada Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi. Sampailah pada hadis yang ke-8 yang membahas tentang hurmatud damil muslim wa malih, kehormatan darah seorang muslim dan harta yang dimiliki seorang muslim tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada sahabat anak daripada Sayyidina Umar, yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah memberikan keridhaan kepada keduanya. Amin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasul pernah bertutur sabda. Ujar Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ujar Nabi, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah, an uqatilan nasa, untuk berperang kepada manusia. Ini hadis secara umum dululah terjemahnya, karena kita masuk syarahnya. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi orang. Hatta yashhadu, sehingga mereka, artinya sampai mereka tidak diperangi lagi, bersaksi alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah illallah, hanyalah Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya apabila mereka bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang ketiga, yang kedua, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat atau melaksanakan salat, mengerjakan salat. Wa yu'tuz zakata, dan mereka menunaikan zakat bagi yang mampu utamanya. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melaksanakan yang demikian itu, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, dan mendirikan salat serta menunaikan zakat. Nah, apabila mereka melaksanakan yang semua itu, asamu minni dima'uhum wa amwaluhum, selamatlah, terjagalah darah mereka dan harta mereka. Artinya darah mereka selamat ditumpahkan dalam peristiwa peperangan, dan harta mereka pun juga terjaga diambil sebagai ganimah. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan kebenaran Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisab urusan mereka tersebut
dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ini menjelaskan kepada kita bahwasanya pentingnya menjaga hak-hak orang Islam dan hartanya daripada rampasan. Artinya menjaga hak orang lain dan terlebih lagi menjaga jiwa orang lain. Artinya kada sembarangan menumpahkan darah orang atau memati orang itu sembarangan. Sebagaimana yang terjadi, semoga Allah jaga saudara-saudara kita yang di Palestina ini. Semoga Allah kuatkan dan Allah berikan kemenangan daripada Yahudi Israel laknatullah alaihim itu. Semoga Allah jaga semuanya tersebut. Nah, ini begitu mahalnya jiwa tersebut, sehingga dan para ulama ahli fikih menyebutkan hibzun nafsi aujabu, memelihara diri daripada kebinasaan itu wajib tuh. Di Quran ada tuh, walau tulqu aidakum ila tahlukah, jangan engkau lontarkan dirimu dalam kebinasaan. Itu ayat yang menjelaskan menjaga diri daripada kebinasaan. Jangan sampai, bahasa Banjar gitu tuh, jangan sampai mati lah peribahasanya. Itu penting itu. Dan juga termasuk menjaga jiwa orang lain, jangan sampai ditumpahkan darahnya. Bahasa halusnya jangan sampai dibunuh kayak itu nah. Nah, itu pesan penting di antara hadis ini. Dan juga pentingnya menjaga harta orang lain supaya tidak diambil yang memang jelas-jelas bukan haknya. Bahkan termasuk dilarang mengambil harta milik orang lain yang di luar daripada agama Islam, disebut kafir dhimmi, bukan kafir harbi itu. Ini peristiwanya dalam kondisi perang. Nah, sayangnya hadis yang ke-8 ini dipahami secara tekstual oleh pihak-pihak yang tidak mengerti tentang struktur dalam ilmu hadis. Ini kan coba kalau kita lihat terjemahnya tuh, tentang hadis terjemahnya tuh nah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ayo bayangkan, wah berarti Islam itu agama perang. Nah, ini kan yang terjadi ketika hadis diartikan secara tekstual. Berbahaya. Makanya sering Anda sampaikan di beberapa kelas itu, berapa banyak hadis yang sahih tapi justru tidak dipahami dengan cara yang sahih. Ini yang banyak sering terjadi. Hadisnya bujur, tapi kada dipahami dengan cara yang sahih berdasarkan ilmu. Seperti contoh hadis yang biasa kita kenal. Kenapa tuh? Apa nih? Nahi mungkar tuh apa? Kenapa tuh? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah, hentikanlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Bertampar kan maksudnya? Ah, ini ada orang main judi, ada orang mabuk-mabukan, langsung tabili, tabili. Kayak itu kah? Oh, ada. Ini banyak para ulama menjelaskan hadis-hadis ini. Ayo bayangkan nggak itu, nama bukan mahasiswa lainnya. Nah. Ada orang main berjudi misalkan, turut bukan ini kan yang turut apa fungsinya aparat? Ulama dengan nasihatnya, masyarakat dengan mengingatkannya untuk kondusif suatu tempat dan wilayah. Bila ada masalah, laporkan ke aparat. Itulah fungsi aparat. Kita langsung bertimpas. Itu bila ada amfian kutimpasi kan berarti di sini. Kayak itu kah? Oh, kayak itu. Nah ini kan Nabi menyuruh dengan tangan. Seorang ada mampu, ya boleh ke rumah tuh kopi ada sadang lagi. Bincul maksudnya lah malah. Ini ada paham maksudnya. Nah itu kada sembarangan cara memahami hadis yang seperti itu. Nah begitu pula dengan hadis ini. Kalau diartikan secara tekstual, Allah perintahkan untuk memerangi manusia. Yang terjadi apa? Islam menang dengan perang. Tahu itu kah? Oh kada. Adakah itu maksudnya? Kita lihat caranya. Dalam hadis ini menjelaskan, Allah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk berperang kepada manusia itu. Memeranginya maksudnya itu adalah, ini bertujuan yang dimaksud adalah ketika saat itu, nah syarahnya nih, Nabi ini berada di Mekah, tempat kelahiran Nabi, bahkan tempat wilayah negara Mekah tersebut yang dijaga oleh kakek beliau sudah jauh-jauh hari. Tapi ternyata beliau tempat kelahiran itu malah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Itu ketika di Mekah, diintimidasi, nambah Islam dimusuhi, termasuk nabinya. Pindah Nabi ke Madinah, pulang hijrah, tetap masih dimusuhi. Inilah yang menjelaskan Islam sekali lagi bukan menjadi pelaku utama, tapi Islam adalah merupakan korban utama. Makanya oleh karena itu wajib menjaga diri daripada kezaliman. Jadi sabar Nabi itu. Jangan dikira Nabi itu kan dibisi mukjizat untuk menghabisi seluruh orang tuh. Kawan Nabi itu.
Jadi wajar kita nih kada jadi nabi, kada penyabaran. Yang nabi walinya ada. Jika seandainya kita diberi mukjizat nang itu bisa kada sabar, hanya diketik jakawan diketik talinga, langsung udah mengangkat tangan, ya Allah binasakan orang ini. Habis sudah. Jadi wajar kada bisa mukjizat, kada penyabaran. Makanya 124.000 kalangan para nabi tersaring menjadi 313. Tersaring menjadi 25 yang wajib diketahui. 5 ulul azmi, ranking pertama adalah nabi. Kalau hafal itu. Urutannya tuh. Satu lagi di antara nabi yang paling pertama adalah keunggulan dengan kesabarannya adalah Nabi Muhammad SAW. Itu. Nabi Musa termasuk tuh sabar ditahan juga. Ada yang terjadi seperti itu kan ditahan juga. Nah, Nabi Musa tuh kalau menurut riwayat kalau Sayyidina Syarik itu baju ini tembus bulu nih. Wah, tembus bulu tuh. Ketika beliau begitu marah tuh luar biasa. Itu riwayat dalam kitab banyak menyebutkan. Nabi Muhammad masih sabar. Ketika ingin berdakwah ke kota Taif yang diharapkan angin segar diterima dalam dakwah. Ya coba tafassah fil majalis balus. Alakanna babilok ini berapa? Babilok. Babilok. Di sini marah. Pemajut ke berumpak kita ah. Babilok berapa? Babilok berapa aja? Nah. Nabi itu kalau kajian kayak ini daun tuh gugur kada sampai ke lantai bisa santok ke sini. Artinya saking padat manusia. Cuman bukan berarti bakal jalan enggak ada lah. Memaju apa ya? Nah, sampai di mana tadi layau sudah? Apa tadi? Nah, ya. Nabi ketika berdakwah ke kota Taif dengan harapan mendapatkan angin segar dalam berdakwah supaya diterima. Tapi justru apa? Lemparan batu, lah. Yang terjadi apa tuh? Bahkan diremehkan dan dihinakan, ditukuni, jangan kita ditawakilon batu. Nama kita kekanakan. Cuma hina tak? Nabinya sabar, malaikatnya nggak sabar. Malaikat penjaga gunung datang menawarkan tender, bahasa tender jak orang perusahaan tuh, menawarkan program kepada Nabi, ya Rasul, apa yang engkau kehendaki? Satu tetes saja darah yang mengalir daripada kaki atau batang tubuhmu, bahasa kita tuh dijinakan ke kandang kami membaliknya kota Taif nih. Taif kota Maburay dibalik ke ini lah ya Pak. Wadah kayak itu. Malaikat ini nggak sabar. Apa aja Nabi bukan untuk itu aku diutus. Sehingga mengangkat tangan berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku yang saat ini kebetulan mereka fa innahum la ya'lamun, mereka kada tahu, kada sadar bahwa aku seorang nabi. Jolong itu lawan kita. Nak penyabaran nih. Batu sekali. Ada sahabat malaikat yang mendatangi betagih. Ya, apalagi ditawarin malaikat. Napa aja malaikat balik ke ini langsung selesaikan secara adat. Habis berdatang itu. Kada penyabaran gitu. Nah, Nabi tidak aja Nabi. Saat ini mereka tidak beriman, boleh jadi anak cucunya nanti yang beriman kepada Allah. Hanya sampai saat ini berapa banyak ulama-ulama dan orang-orang Muslim yang di kota Taif sampai saat ini menjadi risalah penyambung daripada lisan baginda Rasul. Ayo balik Nabi dengan bacaan. Habis lebih manusia lagi di situ. Kadahkon Nabi. Makanya sahabat tuh ada yang kada sabar. Ya Rasul, apakah engkau ada memiliki doa pamungkas? Doa pamungkas tak adalah kayak sapu jagatnya gitu tuh, undasnya aja bahasa kita undasnya doa tuh. Ada yang Nabi ada. Tapi kenapa kada yang kau gunakan ya Rasul? Ya Nabi, aku akan gunakan doa tersebut ketika untuk keselamatan umatku di padang mahsyar nantinya. Doa yang lain limit habis sudah. Doa-doa lain limit habis. Doa yang Nabi lain habis sudah. Terpakaian bertahan. Sehingga ketika orang datang kepada Nabi Ibrahim minta syafaat, ya Nabi Ibrahim, nafsi aku akui kami aku generat tahu kayak apa keselamatanku. Sehingga datang kepada umat, kepada Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Nabi analah ya saya ada. Akulah pemegang syafaat terbesar itu. Itu diantaranya. Sampai di situ Nabi mengangkat doa itu untuk keselamatan, sehingga inilah yang dimaksudkan orang kafir pun mendapatkan bagian syafaat itu. Kenapa syafaatnya? Karena tidak ada keputusan di padang mahsyar. Muslim, kafir, mukmin bertahan kada tahu keputusan kayak apa. Lama, luar biasa lamanya, sehingga Nabi mengangkat tangan untuk memberikan bagian syafaat itu. Berikan waktu ketepatan nanya di bahasa Banjar gitu. Tabila juga betimbangnya ini kada tahu keputusan. Sehingga orang-orang kafir pun mendapatkan bagian itu. Kenapa? Karena
kalau diberikan waktu tidak ada ketepatan dan tidak ada kepastian tuh nguyak lah. Bahasa biasanya tuh, sabila juga keputusannya. Nah, menunggu keputusan tuh siksa sudah. Ya bahasa kita, umat bila juga timbang amal nih masuk neraka hasil kali, dikira nyaman sama neraka tuh. Artinya menunggu tuh ada nyaman. Nah, paham aja tuh. Mengarah barang menunggu nih kada nyaman ya Allah. WA gen conteng satu gen kada nyaman ya Allah. Ya. Enggak ada conteng dua biru tuh gen. Biru tuh gen kada dibalas kada nyaman juga. Kada nyaman sih menunggu itu. Termasuk menunggu yang paling tidak enak adalah ketika di padang mahsyar itu. Sehingga orang-orang yang beriman pun yang muslim mengatakan, "Ya Allah, mungkin ini sakitnya, panasnya, letihnya lebih baik kami dimasukkan ke dalam neraka gen." Dikiranya masuk neraka tuh nyaman, banget. Cuman kada nyamannya tuh nah. Nah, sehingga Nabi mengatakan untuk diberikan keputusan itu. Nah, itulah bagian daripada orang kafir pun mendapatkan bagian syafaat itu. Tapi untuk kepastiannya masuk surganya maka kada. Nah, itu yang terjadi. Itulah doa pamungkas Nabi. Itu kada dipakai Nabi tapi di padang mahsyar untuk keselamatan umatku jan Nabi. Itu luas rahman dan rahimnya. Makanya bahasa kita raufun rahim, kasih dan sayang. Tak ada hulu kasihan pada sayang. Jadi yang bagus manusia apa? Banyak kasihan pada sayang. Sayang pada waktu tertentu, waktunya bisa habis. Tapi kalau kasihan sampai tuha, kada purun meninggalkan. Kenapa? Tak ada hulu banyak kasihannya. Itu Nabi kita itu. Tak banyak kasihan pada sayangnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi aku Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia itu dalam kondisi terdesak. Ketika sudah pindah ke kota Madinah, masih saja diintimidasi. Sampai yang terjadi ketika sudah pindah ke kota Madinah, wa kana jama'atu min ashabihi minhum Abdurrahman bin Auf wal Miqdad bin Aswad wa Qudamah bin Ma'zum wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Laki-laki ini 4 orang datang kepada Nabi. Di antaranya Abdurrahman bin Auf yang dikenal dengan saudagar kekayaannya, memiliki kebun korma ribuan hektar yang luar biasa. Ikut hijrah bersama Nabi. Termasuk Miqdad bin Aswad. Yang ketiga Qudamah bin Maz'un. Yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang bermakam di mana? Saat di wilayah Guangzhou, Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, bermakam di kota Cina. Nah, itu 4 orang ini datang kepada Nabi. Itu datang kepada Nabi tersebut mengatakan, "Yalqauna minal musyrikina adan katsiran di Makkah." Mereka tersebut melaporkan kepada Nabi, "Ya Rasul, kita di Makkah sudah diintimidasi. Di Makkah di tempat kelahiran pian seorang ya Rasul. Kita disakiti dan pian pun disakiti juga, diganggu habis-habisan. Nah, sekarang sudah kita pindah ke Madinah." Apa ujar buhannya? "Ya Rasulullah, kunna fi izzin wa nahnu musyrikun." Kami dulu mulia, kami terhormat ketika kami dalam kondisi musyrik. Belum berislam kami mulia. Waktu kami kafir nih mulia, kami terhormat, masih kafir ujar buhannya nih. Falamma amanna sirna adillatan, namun ketika kami berislam kami terhina. Mudah kada tahan lagi nih. Jaka bahasa kita nih, kami Rasul waktu kafir tuh mulia kami di namanya. Tapi pas kami beriman nah 4 pian hina bala kami nih. Jadi apa kisahnya nih? Lawan aja kah? Wah, sahabat kada tahan. Apa ajaran Nabi? Kufu aidiakum, tahan dulu tangan kalian. Ya, fa inni la umar biqitalihim. Aku Nabi belum diperintahkan untuk memerangi mereka. Nah, ini sekali lagi aku Nabi belum diperintahkan di Makkah. Ayo, diganggu orang, sabar. Pindah ke Madinah, masih diganggu, sabar pulang. 4 sahabat meminta supaya melawan, Nabi tahan dahulu. Ya, orang sabar apa tak? Kita sudah langsung nih. Habis sudah. Adanya Nabi, aku belum diperintahkan untuk melawan tuh ada, kaina dahulu. Falamma hajara ilal Madinah, manakala Nabi saat itu berpindah ke Madinah dan bertepat saat itu, udina lahu fil qitali idza batada'ul kufar. Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perlawanan idza batadahul kufar. Ini yang menjadi catatan. Apabila orang kafir memulai. Adalah orang Islam memulai berdahulu. Orang Islam itu kada mahwal. Ada mahwal berdahulu. Jadi mun pacangan nang hendak benar-benar atau nang kayak inilah bahasa kitanya. Musuh tuh kada dicari, tapi bila ada musuh amun kita cepat lari ya Allah. Kada lari Nabi. Larinya Nabi ke Madinah tuh bukan urusan keamanan sidin, tapi umatnya. Urusan sidin wani sidin. Secara basariah kemanusiaan, Nabi itu paham dibawa berhijrah ke Madinah.
supaya selamat nang lain. Urusan Nabi itu pasti sudah. Karena Nabi itu mendapatkan jaminan khusus oleh Allah, diberikan keamanan daripada musuh. Nang lain diberi jaminan lah. Kada, nah makanya aku berpindah ke Madinah tuh. Cakap bahasa kita, amun aku ini nyaman aja Nabi dijamin. Orang empat aku ini kayak apa? Oh Nabi tuh paham. Lawan rombongan nih paribasanya paham. Pindahan ke sana. Masih juga diganggu. Nah baru Nabi diizinkan untuk berperang, melakukan perlawanan yang seperti itu. Tapi ketika Nabi melakukan perlawanan perang tersebut, apakah Nabi menjadi berkepala besar, merasa sombong ketika peristiwa Fathu Makkah? Babulik bahasa ke Makkah. Dalam kitabnya Khurasah Nurul Yakin, karya Syekh Umar Abdul Jabbar menyebutkan sekitar ribuan orang yang begitu masuk. Di sini sebutkan bi asyarati alafin rajulin. 10.000 orang yang memasuki wilayah kota Makkah. Yang wilayah kota Makkah saat itu kadang-kadang mengetahui rombongan Nabi itu masuk. Termasuk pentolannya yang mantan musuh Nabi Khalid bin Walid, yang pahlawan yang disebutkan ujar Khalid bin Walid, tidak ada satu luka yang ada pada batang tubuhku, belum sembuh pasti ada luka baru yang ada di batang tubuhku. Artinya belum tuntung lagi lu waras luka imbah nih perang betimpas, ada pulang luka hanyar di sini. Awak Khalid bin Walid tuh hibak sudah lawan luka. Kuatnya nah itu nah, ada bau unduran, luka sedikit sudah kada turun ke kampus. Bah, acau. Ustaz, male mulun izin kada turun apa ulun tercucuk paku nama nang bako. Sudah ada turun. Itu lemahnya jihad kita ini, lemahnya semangat himmah kita ini. Nah itu 10.000 masuk. Khalid bin Walid masuk di bagian dataran paling rendah di wilayah Makkah. Nabi Muhammad dan Sayyidina Abbas dari wilayah bagian dataran tinggi memasuki situ. Tapi yang terjadi Khalid bin Walid masuk dari jalur bawah itu, dataran bawah Mekah, itu sempat terjadi perseteruan pertempuran di wilayah perbatasan. Nabi masuk dari atas, ada balawan. Gair juga banyak umat Islam mendatang. Saat itu ada seorang laki-laki Abu Sufyan yang merupakan apa aja kita mata-matanya nama intai buhan Islam masuk mana. Rupanya main intai tak dapat buhan Islam, tangkap buhannya seorang surangan. Tangkap burang. Sahabat lain sudah dah. Nah, paribasanya basah parang sudah. Wah, neng ini gara-garanya nih. Balik aja sudah neng ini. Jangan, lain jangan. Masuk tangkap. Ujar Nabi memasani lawan paman sini Sayyidina Abbas, bawa Abu Sufyan. Ya, untuk masuk wilayah Makkah. Ya habis Abu Sufyan enda mururil khail. Biar Nabi tahan sandra Abu Sufyan tadi ketika memasuki bebuhan wilayah pasukan berkuda nih, bawa dihadapakan. Nyaman Abu Sufyan tuh melihat orang Islam yang begitu ribuan banyak nih, kayak apa melihat. Saat itu ada seorang laki-laki, ya kebetulan Sa'ad bin Ubadah. Ujar Sa'ad bin Ubadah ini nama mengikuti bendera perang tuh. Lawan pedangnya juga. Ini sudah kasal nih lawan Abu Sufyan nih. Sudah kasal, orang sudah sarik lawas ya kita. Sentimen lawas sudah sarik. Ketika memasuki Abu Sufyan sudah belenggu seperti ini di Sandra. Jadi ujar Sa'ad bin Ubadah berucap, "Al-yaum yaumul malhamah." Hari ini hari balas dendam. Kami binasakan nih kamu wahai Abu Sufyan. Abu Sufyan berani surangan kayaknya. Ya Abu Sufyan mati juga kebetulan hari ini. Hari ini terakhir melihat matahari Abu Sufyan esok kali lagi ya. Rupanya melihat nang itu aja sambil al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam, mati kamu Abu Sufyan. Rupanya melihat nang seperti itu, dibawa oleh Sayyidina Abbas menghadap kepada Nabi. Ujar Abu Sufyan berucap, "Habadha yaumudzimar." Habadha yaumudzimar. Jaka bahasa Banjar kita nih. Jakanya hari ini jangan dimati aku nih, jaka bahasa kita. Jakanya jangan dimati aku nih, takutan suranganan kayak Pak. Berucap nengah itu, lalu Abu Sufyan sampai di hadapan Nabi berucap. Ujar Abu Sufyan berucap lawan Nabi, ini orang sudah kekalahan tuh kayak itu bang sudah. Ujar Abu Sufyan, awa amarta biqatli qaumika. Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau diutus untuk membunuh, membinasakan kami nih? Ujar Nabi, lah kadang kayak itu. Ya biasa kadang kayak itu ya, kalau bila sudah kalah pinah nama mohon-mohon. Ya, bila sudah kekalahan ya kayak itu, bila sudah paiyanya, jaka orang di pondok, nah nang mahir di pondok nih bila mau tanggal 1, tanggal 5, dang sanak. Ya nah, sanak. Bila 25 ke 30 tiba-tiba amnesia berarti. Ada ingat lagi lawan kawan.
dang sanak ya Allah. Jerebuhan nang kalting nih. Sudah musim sudah musim buah mengyau kami dang sanak. Amang nyau kami nih. Sudah kededak musim buah lagi hantu dayak kami di kiau. Sudah kada musim buah, sudah dang musim buah na inta murahe, sudah kada musim buah behimat menyembete maksudnya. Nah, sudah begitu pas karena sakit, karena musibah lalu dang sanak. Begitu pas karena musibah lalu becari kawan. Nah, ini naranya kawan tuh bersifat temporal. Wawayahnya jadi sedina ali kam hendak tahu kawanmu, ikam lah kena musibah kan ikam tahu. Siapa nak hakun baparak, siapa nak hakun membantu ikam tuh kawanmu. Itu sinale. Ini nak tahu kawan kita nah bila karena musibah lah. Nah, bila kada hakun baparak nah tuh pilih tak. Tapi lain UAS lah UTS lah. Aku musibah juga nah tolongnya dibantu kan lain pulang babnya nang itu lain. Tolongnya dibantu jawabannya lain pulang babnya nang itu. Ujian nih, syafaat lain pulang tuh lain syafaat. Tuh nafsi sudah nih itu. Nah, jadi ujar apa Abu Sufyan, andai kata hari ini bukan hari balas dendam. Jadi ujar Abu Sufyan, ya Rasul, engkau diutus ini hendak membinasakan kami kada. Tadi Abu Sufyan mengucap itu al-yaum yaumul malhamah, hari ini balas dendam, matian kami ini bertahan. Ujar Nabi, kadzaba Abu Sufyan, apa kadzaba Sa'ad, dustanya Sa'ad untuk ada. Ujar Nabi apa? Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, ada nang bati timpasan lo, ada nang dimati hari ini kada. Itu Nabi. Kada membalas. Padahal saat di kondisi yang begitu sangat menguntungkan Nabi kalau melakukan balas dendam, habis pada tahu, tapi kada dibunuh. Karena prinsip Nabi ini mau kau musuh tuh jadi kawan. Nah, ayo dari Makkah diintimidasi. Pernah masuk ke Madinah. Di Madinah masih diintimidasi. Babulik ke Makkah berserta 10.000 pasukan dalam kitab ini untuk melakukan pengambilan alih hak Nabi itu. Tetap Nabi kada membalas dendam. Nah, jadi kira-kira wajarlah Nabi itu menjadi Nabi paling unggul dengan kesabaran wajar. Sehingga mendapatkan kemuliaan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Sehingga yang seperti ini. Dan Nabi hari kasih sayang. Ada balas dendam. Dalam riwayat ini menyebutkan dengan Nabi, la tasriba ankumul yawma antumul tulaqa. Hari ini hari tidak ada kata balas dendam. Wa antumul tulaqa, kalian berhak menentukan pilihan. Nah, Nabi Islam silakan. Nah, hendak kada silakan. Tapi saling menjaga hak orang lain. Kuat ya. Nabi Islam silakan. Nang kada beradalah bersama orang-orang yang saat ini beriman dengan kondisi damai. Nah, jadi sekali lagi toleransi itu bukan hal yang baru. Udah zaman Nabi sudah ada seperti itu. Bukan hal baru untuk mengajarkan toleransi. Karena tidak mesti harus ikut dengan kegiatan ritual agama mereka. Cukup menghargai, biarkan mereka dengan ritual agamanya. Sehingga dalam peristiwa perang pun Nabi jangan mengganggu wanita tua. Jangan mengganggu wanita yang muda. Jangan mengganggu orang yang sudah tua. Dan jangan mengganggu anak-anak serta jangan memotong dahan ketika dalam peristiwa perang. Siapa yang di hadapan melawan itu saja. Ayo. Saat ini Yahudi Israel sedang menghancurkan warga Palestina, kada peduli karena orang tua siapapun dihancurkan. Mana akhlaknya seperti itu? Jelas karena satu saja yang mengajarkan akhlak mutlak daripada Islam saja. Nah, sekali lagi, begitu Nabi itu menghargai untuk menumpahkan darah orang Islam, begitu baharaganya nyawa orang dan harta orang kada boleh diambil. Nah, ini yang perlu mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak berhak untuk menumpahkan dan hak orang lain diambil. Itu pun dalam kondisi perang, harta perang, rampasan ghanimah itu pun juga dalam kondisi berperang, hak menjadi diambil boleh. Tapi seketika selain daripada itu tidak berhak untuk mengambilnya. Jangankan bagi orang Islam saja, bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, harta mereka pun menjadi sesuatu yang terjaga bagi mereka. Dalam kondisi perang kecuali sudah berislam, itu disebut asamu dima'uhum alan apa? Asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Baru terjaga darah mereka dan harta mereka kalau mereka sudah berislam. Itu kalau dalam kondisi perang. Makanya ada suatu ketika dalam kondisi perang ada musuh sudah kita kepepet, nah ini jurang, gugur wara lagi gugur mati. Surangan, ini surangan, Islam surangan. Nah, musuh surangan, Islam surangan lagi bakal lahir. Pedang sudah terlepas sudah. Begitu sahabat hendak menimpas, sakanya ini kepepet langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Dua kalimat syahadat berarti Islam malah. Jadi sahabat rambutnya ini, wah tumpas mati langsung. Terdengar langsung daripada kuping mulia baginda Nabi.
Dengan bangganya mengatakan, "Ya Rasul, aku sudah menumpaskan seorang laki-laki yang terpepet saat itu di pinggir jurang." Bagus ya Nabi. Tapi ya Rasul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ikam timpas saja Nabi. Bahasa gitu, oh timpas. Kenapa maka dibunuh aja Nabi? Akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu berlindung saja sebagai topeng untuk supaya kali dibunuh. Apanya Nabi? Tahulah ikam hati orang. Wah. Siapa tahu yang memang mutlak untuk beriman. Jangan memandang itunya lahiriahnya, biar aja. Makanya sebut wa hisabuhum 'ala Allah, urusan hisabnya itu urusan Allah Taala, kaina dulu. Jangan sembarangan ucap itu. Ikam menganggap topeng siapa tahunya bujur, sampai kamu bunuh di rumah Nabi itu. Artinya ketika sudah bahasa ini jangan bahasa Habib Ja'far nih, sudah login sudah. Jangan sembarang mau akan orang tuh. Nah, artinya urusan yang seperti ini kalau sudah ucapan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak boleh haram untuk membunuhnya dan haram mengambil harta mereka. Begitu Islam menjaga hak-hak orang lain. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama menjadi secuil ilmu yang barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hari ini lebih baik daripada hari yang lalu, dan harapannya hari yang datang lebih baik daripada hari ini, dan kita diakui dan dicintai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.